Sabda TV. Kita kembali kepada hadis yang dibawakan oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Kata Nabi, menakjubkan, mengagumkan keadaan seorang mukmin yang selalu dalam keadaan baik. Kalau diberikan kenikmatan ia bersyukur, dan bila diberikan kesempitan dia bersabar. Jika diuji dengan sesuatu yang berat, dia bersabar. Dan itu pula yang terbaik baginya. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimakumullah. Tema kajian kita di waktu singkat ini sampai pelaksanaan salat Isya nanti hanya satu dari sekian banyak bagian yang begitu luas merupakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengimplementasikan syukur dan sabar. Bersabar sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Panjang lebar beliau jelaskan tentang sabar. Di bagian dari penjelasan tersebut beliau berkata, sabar yang berhukum wajib untuk dilakukan oleh setiap hamba mukmin ada 3 macam. Jadi kaidah sabar itu banyak, salah satu di antaranya kita ambil saja satu bagian ini. Kata beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sabar yang berhukum wajib. Ini bukan sebuah pilihan tawar-menawar, ini wajib dilakukan oleh setiap hamba mukmin ada 3 macam. Kemudian beliau menjelaskan as-sabru ala ta'atillah, bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena menjalankan ketaatan kepada Allah membutuhkan kesabaran. Kalau kita tidak sabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sudah menjadi hamba yang putus asa, bosan dan lain sebagainya. Makanya setiap kali kita keluar dari rumah, kita dituntun untuk berdoa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Maka sabar yang pertama adalah sabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersabar menahan diri dari terjatuh dalam kemaksiatan. Ini juga butuh kesabaran. Ada kemaksiatan begitu menggoda di hadapan kita, bahkan tidak ada orang yang tahu. Kalau kita lakukan, tidak ada sepasang mata pun yang melihat. Tapi karena ini merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka meskipun menggiurkan, meskipun tertutupi dari pandangan manusia, kita bersabar untuk tidak melakukannya. Ini juga butuh kesabaran. Kemudian yang ketiga kata beliau, was-sabru ala aqdarillah, bersabar terhadap ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, allati la sun'a lil 'abdi fiha, pada kondisi-kondisi di mana seorang hamba tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti apa? Seperti sakit. Diuji dengan ketetapan takdir Allah, sakit. Dia tidak bisa menghalangi sakit. Terkena musibah, hal-hal yang di luar kewenangan dia, di luar kapasitas dan kemampuannya. Wal faqr, diuji dengan kefakiran, kata Imam Ibnul Qayyim. Kita lihat orang yang Masya Allah diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat materi duniawi. Maka jangan berkecil hati. Dan ini juga menjadi pembahasan tersendiri. Sampai Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin di 3 bab berturut-turut mengajak kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk tidak berkecil hati tatkala kita diuji dengan kesederhanaan.
Karena bahkan Nabi SAW sampai mengabarkan kaum fakir masuk surga 500 tahun sebelum yang kaya. Mungkin ini bukan sesuatu yang baru bagi jamaah sekalian. Kata Nabi SAW, yadkhulul jannatal fuqara'u 500 amin qabla al-aghniya, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kaum fakir masuk surga 500 tahun sebelum yang kaya. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Yang kaya punya pertanggungjawaban panjang. Pertanggungjawaban panjang. Sementara yang fakir, karena pertanggungjawabannya sedikit, dia masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Ini pembahasan tersendiri. Tapi kata Imam Ibnul Qayyim, diuji dengan kefakiran juga membutuhkan kesabaran. Ini 3 jenis kesabaran. 3 jenis kesabaran ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kenapa? Karena ketiga hal ini adalah kewajiban setiap hamba. Wajib untuk taat kepada Allah, wajib untuk menjauh dari kemaksiatan kepada Allah, wajib untuk menghadapi ketetapan takdir Allah dengan segenap lapang dada. Maka ketiga macam sabar ini wajib.